stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Walaupun bukan kebutuhan mendesak, staf pelatih Persib Bandung berencana akan melakukan scouting mencari pemain muda berposisikan penyerang dari akademi. Saat ini dirinya belum punya waktu banyak untuk melakukan scouting di tengah masa persiapan tim dalam menghadapi laga lanjutan Liga 1 2023. Namun pada akhir bulan Desember nanti, Liga akan mengalami jeda panjang karena adanya agenda Piala Asia 2023. Waktu tersebut yang mungkin akan dicoba dimaksimalkan Bojanodak dan stafnya untuk mematangkan tim, sekaligus mencari pemain muda potensial dari Akademi Persib Bandung. Bojanodak turut melibatkan beberapa kali pemain-pemain muda dari Akademi, namun tidak ada di antara dari mereka yang merupakan pemain berposisikan penyerang. Tidak adanya sosok striker murni lokal yang berjaya di Persib Bandung harus diatasi di masa mendatang. Goran Paulik menyebutkan butuh waktu dan proses yang berkelanjutan jika Persib Bandung ingin punya penyerang lokal andal di masa depan. Tidak ada yang instan menurutnya dalam sepak bola. Melahirkan produk penyerang tajam dari akademi harus melewati proses yang pelan dan juga sabar. Saya baru berada di sini 2 bulan dan belum punya waktu untuk memantau pemain muda lokal. Kami sudah mengajak beberapa anak-anak untuk mengikuti latihan, tapi untuk bertanding tentu masih harus menunggu. Mungkin nanti di masa jeda atau di bulan Desember, Coach Bojan dan saya akan memantau beberapa pemain muda. Sejauh ini pemain muda yang mengikuti latihan itu memang bukan striker. Kebanyakan hanya gelandang dan wingback. Tapi tentu kami harus memperbaiki masalah ini di beberapa tahun ke depan. Karena tidak bisa untuk membereskan masalah hanya 1-2 bulan. Ini merupakan proses yang pelan, dan kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi. Jelas Goran Paulik. David Da Silva dan juga Thiago Alves sudah semusim lebih bermain bersama di Persib Bandung. Duet bomber asal Brazil ini saling mengisi satu sama lain menjadi mesin gol tim kebanggaan Bobotoh. Maka layak mereka mendapatkan perpanjangan kontrak di periode jendela transfer November 2023. David Da Silva sudah mencetak total 43 gol dari 65 penampilan untuk Persib Bandung. Sementara Thiago Alves mencetak 17 gol dari 48 laga. Goran Paulik, asisten pelatih Persib Bandung yang merupakan seorang mantan penyerang, memandang keduanya masih dapat terus berkembang. Meski sama-sama berposisikan penyerang, David Da Silva dan Thiago Alves punya perspektif yang berbeda. David adalah penyerang bertipikal ujung tombak dan bisa memanfaatkan ruang celah kecil untuk mencetak gol. Berbeda dengan Thiago Alves yang lebih bergerak di sektor sayap, mengutamakan fisik ketimbang positioning. Maung Bandung memang terlalu mengandalkan David Da Silva dan juga Thiago Alves di sektor depan. Ini pekerjaan pelatih untuk turut mengasah para penyerang lokal dapat menjadi solusi andai keduanya absen seperti perjalanan tim pada putaran pertama Liga 1 2023. Ya, saya adalah striker dan melihat David serta Ciro dengan perspektif yang berbeda. Keduanya itu adalah pemain yang sangat bagus di posisinya, tapi mereka masih bisa berkembang lebih banyak karena masih ada ruang untuk berbenah. Mereka adalah dua pemain yang berbeda cara bermainnya. David merupakan penyerang tengah dan lebih memanfaatkan ruang, sedangkan Ciro lebih bergerak di sektor sayap dan lebih cenderung mengutamakan kekuatan fisiknya ketimbang penempatan posisi. Kami bekerja ekstra untuk mereka, dan memang ada perbedaan dengan penyerang lokal karena pada akhirnya terlalu bergantung pada Ciro dan David. Jadi kami tentunya pemain lain di samping keduanya. Kami juga butuh pemain penyelesai peluang di dalam kotak penalti, karena jika kami ketergantungan pada Ciro dan David, itu berbahaya ketika mereka cedera atau terkena akumulasi kartu kuning. Jelas Goran Paulik. Seperti musim lalu, David Da Silva, penyerang Persib Bandung, tetap meramaikan peta persaingan menjadi top skor Liga 1 2023. David Da Silva sudah mencetak 12 gol. Tertinggal 2 gol dari pimpinan daftar top skor sementara Gustavo Almeida yang kini sudah berbaju Persija Jakarta di putaran kedua. Goran Paulik, asisten pelatih di Persib Bandung, merasa yakin David Da Silva akan mengakhiri musim ini sebagai pencetak gol terbanyak asalkan ia tidak banyak absen di pertandingan. Tahun lalu David Da Silva kalah bersaing dengan penyerang Borneo FC Samarinda Matheus Pato yang mencetak 25 gol.
sementara David da Silva hanya mampu menorehkan 24 gol. Menurut Goran Paulik, jika David da Silva bisa menjaga kebugarannya, maka tidak menutup kemungkinan ia akan terus mencetak gol. Tim harus terus bekerja turut mendukung penyerang asal Brazil itu mencatatkan namanya di papan skor. Awal musim ini gelontoran gol David da Silva sempat terhenti karena cedera. Namun ia mampu bangkit dan membawa Persib Bandung terus berada di tren positif. David sedang berada di perlombaan menjadi top skor. Dan saya rasa dia akan menjadi top skor di akhir musim jika tidak menderita cedera atau hukuman kartu kuning. Jika dia sepenuhnya bugar, tentu saya yakin dia akan menjadi top skor. Karena tim juga terus bekerja keras untuknya supaya bisa mencetak gol dan tetap berada di papan atas. Tentu ini jadi peluang baginya untuk menjadi nomor 1 di musim ini. Jelas Goran Paulik. Persib Bandung akan melanjutkan perjalanan di Liga 1 2023 dengan menghadapi Dewa United. Laga tersebut akan digelar di Stadion Indomil Arena Tangerang pada Minggu 26 November 2023 mendatang. Persiapan pun sudah dilakukan Persib Bandung setelah libur cukup lama. Sejauh ini semua persiapan berjalan dengan lancar. Selain persiapan yang bagus, menurutnya Persib Bandung punya bekal positif untuk menghadapi Dewa United. Sebab sejauh ini Persib Bandung tidak terkalahkan dalam 12 laga terakhir. Namun ia menegaskan Persib Bandung tetap harus waspada. Sebab Dewa United bukan lawan sembarangan. Kekuatan mereka cukup mengerikan. Ia pun memprediksi laga akan berjalan sangat sengit. Apalagi pada putaran kedua ini Dewa United tidak banyak melakukan perubahan. Sehingga kekuatan Dewa United menurutnya akan lebih terjaga. Permainan terbuka pun diprediksi akan terjadi. Sebab kedua tim sama-sama ingin menang untuk memperbaiki posisi di tabel klasemen. Kami melihat ke depan untuk menghadapi Dewa. Kami akan menghadapi mereka di kandang Dewa United. Dan kami tahu Dewa adalah tim yang bagus, memiliki pemain yang bagus. Saya rasa ini akan menjadi laga yang menarik. Ini akan jadi laga yang sulit. Dan laga ini akan sedikit ketat. Mereka juga tentu ingin memenangkan pertandingan. Jadi ini akan jadi laga yang terbuka. Jelas David da Silva. Madura United, salah satu klub kompetisi Liga 1 Indonesia, sedang menghadapi tantangan besar dengan potensi kehilangan gelandang kunci mereka, yakni Hugo Gomes dos Santos Silva atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jaja. Gelandang asal Brazil ini yang telah menjadi pilar Madura United sejak musim 2021 dikabarkan akan meninggalkan klub tersebut di jendela transfer paruh musim ini. Jaja yang berusia 28 tahun telah memberikan kontribusi besar untuk Madura United selama masa baktinya. Dengan catatan 20 gol dan 9 assist dari 76 penampilan di Liga 1, ia tidak hanya menjadi andalan dalam mencetak gol, tetapi juga menjadi kreator serangan yang handal. Kabar mengenai potensi kepindahan Jaja tentu menjadi sorotan utama bagi para penggemar sepak bola, terutama mereka yang mendukung Madura United. Sejumlah klub besar lainnya kabarnya telah menunjukkan minat kepada gelandang berkualitas ini. Manajemen Madura United belum memberikan konfirmasi resmi terkait rumor ini. Namun spekulasi dan antisipasi sudah mulai berkembang di kalangan penggemar. Apakah kepergian Jaja akan memberikan dampak besar pada performa Madura United di sisa musim ini? Pertanyaan ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Saat ini, Jaja tengah menjadi sorotan karena statistik impresifnya bersama Madura United. Klub yang kehilangan pemain kunci seringkali menghadapi tantangan untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan hal ini dapat mempengaruhi dinamika perjuangan Madura United dalam meraih prestasi di Liga 1. Bagaimanapun, masa depan Jaja masih menjadi tanda tanya. Apakah kepergiannya hanya sebatas rumor atau benar-benar akan terjadi? Kita tunggu kabar resmi dari pihak klub atau agen Jaja untuk mendapatkan klarifikasi lebih lanjut. Seiring berjalannya waktu dan mendekati penutupan jendela transfer, kabar mengenai Jaja akan terus menjadi topik hangat di dunia sepak bola Indonesia. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view.